Hai guys, Max di sini. Hari ini kita lagi mau siap-siap untuk packing naik Gunung Sindoro. Oke, jadi uh, Gunung Sindoro ini akan menjadi gunung ketiga yang aku daki. Jadi rencananya besok kita akan naik. Nah, di sini aku udah mempersiapkan peralatan. Kali ini kita akan naik sana dengan OT ya. Jadi aku nggak bawa tenda, tapi sebagai gantinya aku akan punya beberapa barang baru. Ini adalah Bogabo Aurora. Nah, jadi setelah aku cari-cari di Sindoro itu, ketika kita summit atau dari pos berapa tuh yang untuk kita camping sampai summit, itu bisa dingin banget. Ya biasalah, karena setiap 1000 mdpl berarti kita akan turun sekitar 6 derajat. Jadi kalau misalnya di bawah itu katakanlah 24 derajat, maka semakin kita naik 1000, maka 24 kurang 6 di ketinggian 3000 berarti udah berkurang 12 derajat. Jadi kayaknya karena aku sendiri bukan orang yang tahan dingin, aku bakal butuh jaket untuk insolator. Nah, jadi kenapa aku pilih jaket Bogabo Aurora ini? Sebenarnya sih aku nggak nyangka kalau jaketnya itu bakal sebesar ini ya. Ini jaketnya tebel banget. Jadi kalau aku pakai jaket ini, kalian akan melihat aku kayak tiba-tiba mengembang. Jadi kayak ukuran badanku tuh Jadi ukuran badanku kayak jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Tuh. Tapi jaket ini sangat hangat. Jadi sekarang aku di kamar ini dengan 17 derajat dari tadi, dan ini lumayan dingin, tanganku dingin banget. Tapi begitu aku pakai jaket ini, udah langsung berubah, langsung badanku berasa hangat banget. Bahannya halus, enak di kulit, dan ini juga kalau secara spesifikasi dia tahan percikan air. Nah, bagi kalian yang berencana beli jaket insulator, ada beberapa yang harus kalian pikirkan ya. Karena kalau kalian berminat dengan jaket Bogabo Aurora ini, dia tebel banget. Jadi jaket outer layer kalian itu harus size-nya jauh, nggak jauh banget sih, kayak naik 1 atau 2 size lebih besar dari biasanya. Jadi misalnya aku ya, ini adalah jaket Dhaulagiri Raga. Ini jaket yang menurutku sangat worth it untuk kalian beli sebagai outer. Bahannya sih tulisannya kalau di spesifikasi tokonya itu dia Gore-Tex ya, mungkin bahan yang menyerupai Gore-Tex, dan di dalamnya itu ada furing seperti ini. Dan ini furingnya kayak apa ya, bukan sekedar furing jaring biasa, tapi dia furingnya kayak ada apa ya, ini dia modelnya kayak fleece kecil. Nah, biasanya aku pakai itu jaket ukuran M ya. Kayak jaket Bogabo yang aku pakai ini ukuran M. Dan ini dia aku pas banget. Aku bisa bergerak lumayan oke. Pastinya kalau di dalam sini agak sedikit tertahan karena dia tebal banget. Tapi setidaknya untuk bergerak masih lumayan. Nah, masalahnya adalah ketika kalian pilih jaket outernya, kalau misalnya kalian mau lapis. Contohnya kayak aku pakai ukuran M, di sini aku harus naik ke ukuran L karena kayak jaket Bogabo ini membuat badannya jadi lebih besar banget. Dan di ukuran L pun itu pada saat dipakai lumayan mengganjal. Jadi kalau mau enak sebenarnya pas kalian pakai, kalian harus naik kayak 2 size ke atas supaya jaketnya akan menutup dengan lebih mudah. Tuh. Ini aja kalau misalnya mau ditutup,
agak sulit. Oh, dan udah tiba-tiba menjadi panas. Wah, panas. Nah, jadi seperti ini. Kalau lebih enak sih memang pada saat menggunakan Boga Bo Aurora ini kalian outernya harus lebih besar lagi daripada. Jadi kalau misalnya kalian pakai ukuran M, Boga Bo Auroranya ukuran M, jaket outernya mungkin lebih enak di XL. Kalau buat aku ya, untuk ukuran jaket Daula Kiri Raga ini akan lebih enak kalau kalian kalian pakai ukuran XL kalau kalian pakai Boga Bo Aurora. Nah, masalahnya adalah kenapa aku nggak ngambil ukuran XL? Karena belum tentu aku akan pakai Boga Bo Aurora ini setiap saat pada saat sedang mendaki ya. Jadi kalau aku menggunakan Daula Gili Raga ini ukuran XL, maka jaketnya akan terlalu besar pada saat dipakai tanpa auroranya. Karena ukuran L ini aja, kalau di aku ini udah kepanjang, agak sedikit panjang dan longgar. Begini kalau aku nggak pakai aurora. Jadi ini longgarnya jauh banget. Tapi jaket ini oke banget sih. Kayaknya sekarang ini namanya modelnya gold core gitu ya. Oh, aku lupa. Aku kira si Daula Giri Raga ini ada zippernya, tapi ternyata nggak ada. Yang punya satu kantong dalam di bagian dada, satu kantong di luar, tangan kiri kanan, velcro. Ini reflektif di bagian cuff-nya, bagian logo sini, bagian bahu. Di belakang aku lupa, kayaknya resminya ada logonya deh. Di bagian belakang, oh nggak ada. Di bagian belakang, oh ada nih. Ini logonya di bagian, berarti pundak sebelah kanan. Logonya reflektif. Ya di sini sih ada tulisannya ya, Gore-Tex. Semoga terlihat. daulagiristore.com. Oke, jadi kita akan mulai packing. Aku akan ngasih tahu apa aja selain 2 jaket baru ini untuk mendaki ke Sindoro. Oh, ada lagi. Kalau kalian menggunakan Boga Bo Aurora ini, aku sarankan kalian harus beli compression bag. Karena jaket ini tebal dan dia gimana ya, ketika dilipat pun nggak bisa dilipat sampai dia gepeng gitu. Jadi ketika dimasukin dalam tas, semakin dilipat seperti ini nih, tebal banget. Dan aku rasain tebalnya 5 cm juga lebih kali, 10 cm juga lebih dengan tebalan seperti ini. Jadi kalau misalnya dimasukin di dalam carrier, dia bakal ngambil tempat yang sangat-sangat besar. Jadi kalian harus pastikan kalian juga beli compression bag. Contohnya
Ya, di Google Play Store juga sudah ada compression bag ini. Rasanya sih compression bag yang mereka nggak ada size-nya ya. Tapi compression bag yang ada di sana juga walaupun nggak ada size-nya, ukurannya segini, ini bisa mengkompres si Bogabo Aurora jadi cukup kecil seukuran sleeping bag sampai bisa masuk ke dalam carrier-nya. Oke, sekarang aku akan mulai masukin si Bogabo Aurora ini ke dalam si compression bag supaya bisa aku packing. Dikompres ya agak mencong sana sini, tapi setidaknya dia nggak mengambil tempat yang besar. Jadi ini ukurannya sekarang sama dengan si sleeping bag dan beratnya sama-sama 1,4 sekian, anggap aja 1,5 kilo. Berarti ketika kalian masukin dua ini, si sleeping bag dan Bogabo Aurora, kalian udah pasti bakal punya 3 kilo di dalam. Oke, dan sekarang aku akan menjelaskan beberapa barang yang akan aku bawa. Contohnya pasti ada baju ganti, jaket itu, gelas yang di dalamnya ada banyak ada banyak macam. Jadi di dalam sini ada Pocari Sweat yang saset, ada energy gel, ada adem sari, siapa tahu panas dalam pada saat di perjalanan. Jadi kalau kalian mungkin belum tahu, Pocari Sweat punya yang sasetan gini ya. Jadi kalian bisa punya Pocari Sweat di perjalanan di tengah gunung, dan pastinya nggak ada tempat untuk beli Pocari Sweat kan. Jadi kalian bisa siapin yang sasetan seperti ini. Dan energy gel seperti biasa, ini ada yang punya Strive, ini ada yang AJ Sport. Lalu ada apa lagi? Ada buff dan peralatan obat-obatan. Ingat guys, selalu bawa obat-obatan pada saat kalian mendaki gunung. Beberapa yang aku sarankan adalah paling nggak kalian mempersiapkan emergency blanket, penghangat badan. Itu penting banget karena kita nggak tahu pada saat kita di gunung kita kedinginan. Memang sih kita ada jaket, tapi siapa tahu kita dinginnya berlebih, terutama pada saat hujan. Penghangat ini akan sangat membedakan
apa namanya, badan kita ya pada saat kita kedinginan, sangat-sangat mau. Dan pastinya nanti ini adalah suatu barang yang akan aku buat review terpisah. Ini adalah bidet portable, jadi jangan lupa guys, sangat penting, setidaknya buat aku ini adalah barang yang sangat-sangat penting di saat kita di tengah gunung, kita harus menjalankan misi kemanusiaan kita, dimana kita harus membuang beberapa beban-beban di dalam tubuh. Dan ya kalau aku sendiri ini akan menjadi barang yang sangat-sangat penting. Dan menariknya, bidet portable ini bahkan bisa disambungkan dengan botol air biasa. Jadi misalnya nih, ini kan kita ada, pada saat kita beli bidet portable ini kita udah dapat botolnya nih. Jadi kita isi air di sini, terus kita pasang. Padahal aku bilang aku mau review di video terpisah ya. Gak apa, ini yang cepat saja. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau bawa ini, kalian bisa menggunakan botol air biasa. Jangan lupa tonton reviewnya di video khusus review bidet portable. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Oke, apa lagi? Aku rasa untuk perkenalan barang-barangnya yang lain sih sudah ya, seperti barang-barang biasa bawa yang pernah aku review juga di video sebelumnya pada saat berangkat ke Papandayan, seperti trekking pole, lalu ini baru sih, sandal jepit nggak perlu di review ya. Lalu si sleeping mat, akhirnya dia akan digunakan setelah sekian lama karena perjalanan ke Sindoro ini bakal cukup berat bebannya karena harus bawa air. Jadi aku nggak akan bawa sleeping pad tube yang biasa aku bawa. Aku akan pakai sleeping mat DXP. Oke. Kalau begitu, aku akan mulai packing.
di perjalanan kali ini aku menyiapkan gaiter. Jadi ini gaiter dari si Altrek. Ini akan sangat membantu untuk melindungi sepatu kita dari hujan ya. Dari hujan, dari kotoran-kotoran. Terutama kalau misalnya kita mendaki di medan berbatu ya, supaya mencegah batu-batu itu bisa masuk ke dalam tas, ke dalam sepatu. Jadi kan ntar kaki kita sakit banget ya kalau batu-batu kecil itu masuk ke dalam sepatu dan keinjak di dalam sepatu kita. Jadi ini akan membantu untuk melindungi kita dari batu-batu tersebut, dari pasir-pasir, batu-batu. Oke. Sekarang berat, tasnya udah berat. Oke. Nah, seperti biasa untuk peralatan lain seperti obat-obatan dan beberapa headlamp kita taruh di atas. Terus juga buff ini sebenarnya aku bingung sih antara apakah akan langsung aku pakai atau belum. Aku belum ada ide, tapi akan aku taruh di bagian atas. Jadi seperti biasa, satu power bank di bagian atas, siapa tahu diperlukan. Obat-obatan pastinya di paling atas. Kalau aku bakal butuh satu barang lagi. Kameramen selalu menyiapkan kamera paling atas. Dan si gadget portable perlu di atas. Mungkin perlu di atas ya, karena kita nggak pernah tahu di saat kita tiba-tiba mules dan harus melakukan itu di perjalanan. Kalau kita taruh dia di dalam, ya ntar terlambat gitu ya. Kita udah harus lakukan sekarang juga, dan kita harus boro-boro. Dan ini guys, please selalu bawa scope, karena marilah kita semua menjadi pendaki yang peduli dengan alam. Jadi ketika kita melakukan urusan kita di semak-semak, galilah dan tutuplah hasil galian kalian. Marilah kita jangan seperti, mungkin kalau kalian nonton beritanya di gunung apa ya, kayaknya gunung gede deh, yang aku gak tahu gimana ceritanya bisa ada pup di dalam nesting. Itu bayangkan ketika kalian menjadi rekan-rekan kita yang membersihkan gunung dan kemudian mereka buka nesting itu, puff, dan marilah gali dan bawalah skop kalian sendiri. Kalau kalian pinjam, ya siapa tahu nanti ada yang like di situ kan. Nah, gimana ya? Oke. Sekarang kalau itu udah selesai, saatnya kita pasang. Oke. Dan kalian sebenarnya bisa mulai tebak-tebakan guys, kira-kira beban di tas ini akan berapa kilo ya dengan segala barang-barang ini. Padahal barang-barangnya itu sebenarnya sedikit, hanya bawa satu jaket insulator dan satu sleeping bag. Dan barang-barang lain seperti obat-obatan, jas hujan, kamera. Ya tidak semua orang akan bawa kamera, tapi kamera juga sebesar apa sih, seberat apa sih gitu. Nah, aku akan bawa botol air yang 600 ml
kantong kiri dan kanan. Nah, si skop kita juga di kantong sebelah kiri kanan. Oke. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir banget sih, beberapa gel ini pocket sweatnya akan aku masukin di kantong sebelah ya, di hip belt pastinya sebelah kanan sekarang untuk taruhnya, karena ini akan menjadi apa ya, salah satu sumber energi pada saat kita melakukan pendakian. Aku juga akan kemungkinan bakal bawa beberapa cemilan lain seperti Fitbar, Sojoy, tapi saat ini masih belum ada. Nanti aku akan mampir dulu untuk beli. Lalu apa lagi ya? Sendal. Sandal jepit. Kayaknya ini masuk plastik kali. Gimana sih? Nggak perlu masuk plastik juga, cuman aku rasa kalau nanti setelah dipakai kotor ya, terus di tas kalian supaya nggak kotor-kotor. Oke, sandal jepit udah masuk. Bagian terakhir. Nah, guys, di video sebelumnya kan aku sempat bilang tuh ternyata si Sleeping Mat EXP ini nggak masuk di Unsina Via Ferrata. Jadi karena kali ini aku terpaksa banget harus pakai CXP ini, dan terpaksa juga aku harus paksa dia untuk muat. Jadi ya sebenarnya setelah dipaksa muat, tapi mungkin itu nggak akan bagus buat sleeping mat kalian karena si talinya Via Ferrata itu kan agak pendek. Jadi kita harus agak maksa sampai si si matras ini akan penyok nih masuk ke dalam. Jadi ya apa boleh kita pasang sekarang. Wah, keras. Bisa, tapi ini pasti akan merusak matrasnya, karena dia akan kebencet. Tapi bisa. Oke, perlengkapan sudah selesai. Mari kita cek berannya kira-kira berapa. Tadi sih sebelum aku membuat video ini aku udah ngerekam, bukan ngerekam, nimbang si tas ini dengan kapasitas penuh, karena aku mesti ngatur bawaannya ya. Tadi sih 15 kilo. Sekarang kita rebahkan dulu. 15,28. Kita akan membawa 15,28 kilo di pendakian. Dan beginilah tampilannya.
Oke. Uh. Kayaknya ini dia. Oke. Inilah barangnya kan kita bawa untuk naik ke Sindoro. Jangan lupa cek videonya. Aku akan posting video untuk pendakian dari base camp sampai perjalanan ke summit. Semoga banget kali ini di summit kita akan mendapatkan cuaca yang cerah, jangan hujan lagi. Tapi sayangnya dari video ini dibuat, aku udah coba untuk melihat ramalan cuaca. Katanya menurut ramalan cuaca akan hujan. Di pendakian hujan, malamnya kemungkinan hujan. Tapi semoga saja dengan hujan di pendakian dan di camp, semoga kita bisa mendapatkan sunrise yang cantik. Jangan lupa untuk nonton videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.